Kita mau sungguh-sungguh memuji, kita mau sungguh-sungguh menyembah. Karena Engkau Tuhan sudah menolong kami, Engkau Tuhan sudah menebus hidup kami, Engkau Tuhan yang sudah menopang dan menyembuhkan setiap sakit kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Segala syukur, pujian, hormat dan kemuliaan Kau kembalikan kepada Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Dan Allah yang terima segala sembah kami.
Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan buat nafas hidup kami. Kami ada sekarang bukan karena kuat, gagah, dan hebat kami, tapi karena kekuatan dari Tuhan, karena kasih setia Tuhan melingkupi setiap kami. Kami datang Tuhan di rumah-Mu, bahkan di rumah masing-masing Bapa. Kami percaya Tuhan hadir dan bertambah dalam pujian dan penyembahan kami. Kami memberi yang terbaik bagi Tuhan, karena Tuhan sudah terlebih dahulu menolong kami. Engkau menyembuhkan kami, Engkau mengangkat kami, bahkan Engkau menembus setiap hidup kami, sehingga kami tidak masuk ke hukuman, tapi kami mendapat hidup yang kekal bersama dengan Engkau. Itu sungguh-sungguh kami mau menyanyi dengan hati yang penuh dengan sukacita kepadamu. Kami menyembah dengan segala hidup dan jiwa kami yang terbaik untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Lingkupi setiap kami dengan kuasa-kuasa yang mengganggu, mengajak ibadah kami bersatu kami, berseru kami perintahkan di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau keluar. Dan anak Tuhan sudah hancurkan segala kuasa gelap. Tutup setiap hati pikiran kami, bahkan setiap sisi dan ruangan ini dengan kuasa melalui pemberitaan firman Tuhan kepada hamba. Bila firman Tuhan itu Tuhan menjadi kekuatan bagi kami, Engkau urapi hamba menanggung kuasa di depan hati, mengurapi kepala sampai telapak kaki. Dalam perkataan yang keluar dari mulut hamba, adalah perkataan dari Tuhan yang menguatkan, menopang, bahkan meneguhkan setiap kami. Limpahkan dan lipat gandakan hikmat, marifat dan pengetahuan dari kita, sehingga menjadi kami menjadi jemaat-jemaat Tuhan yang bertumbuh dan dewasa di dalam Tuhan. Terpuji nama Tuhan kata selamat. Kami akan memulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan semua. Tetap dalam firman Tuhan, saya akan kembali. Kau Bapa kami yang baik, yang tak pernah terlambat menolong setiap kami. Betapa kami terheran-heran Kau buat perbuatan tangan-Mu yang ajaib. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami datang membawa pujian kami. Kami menyanyi dan bersungguh-sungguh memuji. Haleluya Yesus. Terima kasih. Layakkan setiap kami, layakkan setiap pujian kami.
sukacita pada pagi hari ini. Amin. Mari kita sungguh-sungguh memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, karena Tuhan bertata di atas pujian kita. Amin. Kita minta untuk kita menikmati baik hari ini.
hidup dalam hidup kami. Terima kasih sudah menjadi Bapa kami yang sungguh baik, yang selalu ada buat kami, yang selalu ada menyertai kami dalam suka dan duka, dalam kelimpahan dan kekurangan, dalam sehat dan dalam sakit. Sukacita yang besar, sukacita yang berlimpah, Engkau curahkan dalam setiap hati anak-anak-Mu. Terima kasih, terima kasih. Menolong kami dalam kesesatan, tempat jawaban kami, tempat kami berharap dan berlindung hanya Engkau. Terima kasih. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menolongmu, jangan berhenti berharap padanya. Jangan berhenti berharap padanya. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menolongmu, jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti selalu, amin. Tuhan
Terima kasih Fajar yang menantikan datangnya matahari, begitu menjiwakan dan rohkan yang merindukan kasih setia Tuhan setiap hari memenuhi hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapak Ibu. Kami terima kekuatan yang baru dari Tuhan. Kami terima sukacita yang melimpah dari Tuhan. Dan kami terima kekuatan firman Tuhan dalam hidup kami. Kita nyanyikan dari kembali. Bapak tempat saya berkembang. Yang cerah ini, kembali kami anak-anak-Mu dihimpunkan di rumah Tuhan, bersama-sama bersehati memuji dan menyembah serta memuliakan nama-Mu. Kami yakin pujian, penyembahan, dan doa-doa kami sudah naik ke hadapan hadirat Tuhan, menjadi satu persembahan yang berkenan, berbau harum dan menyenangkan hati Tuhan. Sebentar kami akan bersama-sama mendengar dan menerima firman Tuhan. Mari Tuhan Roh Kudus bekerjalah dalam setiap pribadi kami. Ampuni segala kekurangan, kelemahan, kesalahan dan dosa kami. Baharui tubuh, jiwa, roh kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Baik kami semua yang hadir maupun yang ada di rumahnya masing-masing dilayakkan untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Pakai dan urapi hamba-Mu yang sebentar Tuhan pakai menjadi saluran berkat firman Allah. Biar apa yang disampaikan bukan menurut kekuatan manusia, tapi benar-benar dari Tuhan, dan menjadi berkat bagi kami semua yang mendengar dan menerimanya. Terima kasih Bapa. Segala pekerjaan kuasa kegelapan, roh-roh jahat yang berusaha mengganggu, menghalangi, mengacaukan jalannya pemberitaan firman, mencuri benih-benih itu dari kehidupan kami satukan hati bertindak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau keluar. Darah Tuhan Yesus Kristus sudah menghancurkan kerjaan kuasa kegelapan. Tutup bungkus, selimuti ruang ini, hati dan pikiran kami semua dengan kuasa darah-Mu yang kudus, supaya dengan penuh kebebasan dan sukacita kami dapat menerima kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan Roh Kudus kepada kami pada pagi hari ini. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya ingin mengajak menyanyikan satu pujian lagi sebentar kasihan hati kita menerima firman Tuhan. Betapa ku mencintai.
saudara sekalian, mari kita segera masuk di dalam firman Allah. Kita akan membaca yang pertama di dalam suratan Efesus pasal 4 ayat yang ke-13. Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-13. Kalau sudah dapat, kita akan membaca satu ayat ini. Suratan Efesus pasal 4 ayat yang ke-13. Kita baca sama-sama. 2, 3. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Saya akan membacakan ulang, Bapak Ibu Saudara perhatikan dalam Alkitabnya masing-masing. Efesus 4 ayat 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Saya mengambil sebagai tema pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah kedewasaan penuh. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, hari Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang kata sempurna, ya, dari kata telios, di mana arti daripada kata telios ini yang pertama perfect, ya, sempurna, kemudian complete, ya, komplit, lengkap, dan yang ketiga adalah full age, yang artinya kedewasaan penuh. Kalau sudah membaca di dalam terjemahan bahasa Inggris, ya, versi King James, coba ditayangkan, maka kata kedewasaan penuh ini disebut, ya, unto a perfect man. Ini saudara saya. Dapat saya baca dari awalnya. There we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God. Perhatikan, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Unto a perfect man itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kedewasaan penuh. Tidak salah, karena ini dari telios tadi, yang artinya memang adalah Bagman itu artinya adalah sampai, ya, menjadi manusia yang sempurna. Kedewasaan penuh itu memang adalah bagian daripada kesempurnaan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kata dewasa itu dalam bahasa Indonesia itu artinya akil balik, kemudian sampai umur. Kalau buah itu sudah matang, itu dewasa. Nah, tetapi apa yang dimaksud dengan kedewasaan penuh? Kedewasaan penuh artinya adalah dewasa, matang dalam pengertian full, penuh, yaitu secara fisik, kemudian secara psikis, kejiwaan, dan secara
rohani. Karena manusia itu diciptakan oleh Tuhan, ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Saudara-saudara, Tuhan ingin, Tuhan mau, Tuhan merencanakan kita ini untuk menjadi satu pribadi yang dewasa penuh. Tidak hanya fisiknya dewasa, ya, saudara-saudara, tetapi jiwanya juga dewasa. Jiwa itu terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak. Ya. Seorang yang dewasa secara psikis, ya, dia bisa menguasai pikiran, kemauan, ya, dan emosinya, perasaan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, yang terakhir adalah dewasa secara rohani. Ini yang paling penting. Tapi bukan berarti yang dua ini tidak penting, saudara-saudara. Ya. Nah, kenapa Tuhan menginginkan kita ini menjadi dewasa penuh, baik itu fisik, psikis maupun rohani? Coba kita akan baca di dalam 2 Korintus 11 ayat yang kedua. 2 Korintus pasal 11 ayat yang kedua. Sudah dapat? Saya bacakan. 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Nah, gereja Tuhan, orang-orang percaya yang di dalamnya termasuk adalah saudara dan saya, ternyata sudah dipersiapkan untuk menjadi mempelai wanita Kristus. Ayat ini mengatakan kita ini sedang dipertunangkan, ya, kepada satu laki-laki untuk membawa kita sebagai perawan suci, ya, kepada Kristus. Laki-laki itu adalah yang dimaksud Kristus sebagai mempelai laki-laki. Gereja Tuhan, orang-orang percaya adalah mempelai wanita. Kalau saudara membaca di dalam Matius pasal yang ke-25 ayat 1, ya, itu ya Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang 10 anak darah yang menyongsong mempelai laki-laki datang. Berbicara tentang apa? Tentang Yesus Kristus, mempelai laki-laki itu akan datang. Ya, second coming, ya, kedatangannya yang kedua ke bumi. Dia datang kedua kali bukan sebagai juru selamat, tetapi dia datang sebagai mempelai surga. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, untuk itulah maka gereja Tuhan, orang-orang percaya harus menjadi satu pribadi yang dewasa penuh. Karena Kristus sebagai mempelai laki-laki tidak mau menikah dengan pribadi yang masih anak-anak. Saudara, kita pun gak mau kan menikah sama anak kecil, ya kan?
Pemerintah sudah memberikan peraturan bahwa pernikahan itu adalah orang yang sudah dewasa. Usianya kalau tidak salah sekarang 21 tahun untuk pria, 18 tahun untuk wanita. Anak-anak tidak boleh, saudara, ada undang-undang yang mengatur hal itu. Karena apa? Karena secara fisik, psikis tadi, dan tentunya secara rohani belum siap. Yesus Kristus sebagai mempelai laki-laki surga akan datang, dan gereja Tuhan harus mempersiapkan diri sebagai mempelai wanita bagi Kristus dengan apa? Dengan menjadi dewasa penuh, baik secara fisik, psikis maupun terutama secara rohani. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, tentu apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita itu tidak begitu mudah kita lakukan, tetapi Roh Kudus akan menolong saudara dan saya. Roh Kudus itu digambarkan seperti juru paes, atau kalau mempelai wanita yang mau masuk dalam pernikahan mesti ke salon, dibuat sedemikian rupa, di make up, sehingga saudara-saudara penampilannya menjadi indah, cantik, menarik. Nah, itulah pekerjaan Roh Kudus hari-hari ini di dalam kehidupan orang-orang percaya. Saudara sedang diproses, dibentuk. Ada yang kurang, ada yang salah, dibetulkan, dilengkapi, sehingga satu saat saudara-saudara kita dapat tampil sebagai mempelai wanita Kristus yang sempurna. Nah, kita akan masuk dalam poin yang pertama. Kita baca di dalam Yohanes pasal 9 ayat 21. Bagaimana saudara-saudara tanda-tanda seseorang itu sudah masuk di dalam kedewasaan rohani? Yohanes 9 ayat 21. Sudah dapat saya bacakan? Yohanes 9 ayat 21, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat, kami tidak tahu. Dan siapa yang memelekkan matanya, kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepadanya sendiri. Ia sudah dewasa. Ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri. Ini kisah seorang buta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Orang-orang Farisi yang ahli Taurat tidak terima, sampai datang ke orang tuanya, "Oh benar ini anakmu yang buta itu?" Orang tuanya sudah jawab, "Iya, masih saja terus ditanya karena mereka ini tidak percaya." Sampai orang tuanya berkata, "Lihat dia ini sudah dewasa, tanyakan saja sendiri kepadanya. Ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri." Poin yang pertama, ciri atau tanda kedewasaan rohani adalah bisa membedakan yang baik dan yang buruk.
yang benar dan yang salah. Saudara-saudara, anak-anak belum bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang salah. Tetapi dalam pertumbuhannya, setelah mereka ini mencapai akhir balik sampai pada umur di mana dia menjadi seorang yang dewasa, maka dia dapat membedakan yang benar dan yang salah, yang baik dan yang buruk. Saudara-saudara, kalau kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan, orang-orang percaya ini, kita masih belum bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk. Menurut standar ukuran firman Tuhan, mana yang benar dan mana yang salah menurut standar ukuran firman Tuhan, maka itu berarti kita belum dewasa secara rohani. Karena kedewasaan itu harus dibuktikan dengan kita tahu membedakan yang baik dan yang buruk, yang benar dan salah menurut standar ukuran firman Tuhan, bukan menurut standar ukuran diri kita sendiri atau orang lain, tidak, tapi menurut standar dan ukuran firman Tuhan. Saudara-saudara, kita baca satu ayat lagi. 1 Korintus 13 ayat 11. Sudah dapat saya bacakan. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Perhatikan. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, seseorang yang dalam kehidupannya masih menunjukkan sifat kekanak-kanakan, maka orang itu berarti belum mengalami kedewasaan. Kita sering melihat orang dari segi fisik udah dewasa, kalau pria juga ada kumis, ada jenggot, saudara-saudara. Tapi sifatnya masih kanak-kanak. Kenapa itu terjadi? Karena ada gangguan pertumbuhan mental, pertumbuhan kejiwaannya, saudara-saudara. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan, banyak juga yang sudah begitu lama mengikut Tuhan, sudah lama menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, melayani Tuhan. Ini seperti tanda-tandanya sepertinya sudah dewasa, tetapi ternyata dia masih memiliki sifat kekanak-kanakan secara rohani. Apa sih? Maunya dilayani, kayak anak itu makan tadi suap, minum tadi ambilkan, dimasukkan dalam mulutnya, suka digendong maunya, dibelai-belai oleh mamanya, itu kanak-kanak. Tapi kalau orang sudah dewasa,
Dia dapat, saudara-saudara, melakukan segala sesuatu untuk dirinya, bahkan dia bisa membantu orang lain. Orang Kristen yang dewasa rohani, dia tidak suka dilayani, tapi dia suka melayani. Saudara-saudara, itu tanda kedewasaan. Ada orang yang ke gereja saja, ya, disambut kurang ramah sedikit saja sudah tersinggung. Oh, itu yang terima tamu itu asal ya. Oh, itu mukanya kok cemberut. Saudara-saudara, dia minta dilayani, dia minta hargai. Nah, ini kanak-kanak, ya. Orang dewasa, ya, dia bisa berpikir dengan jernih, ya. Ya mungkin saja dia lagi ada masalah, saudara, ya kan? Dia bisa mengelola emosi perasaannya. Dia bisa mengendalikan kehendak kemauannya. Itu poin yang pertama. Kita masuk dalam poin kedua. Di dalam Ibrani pasal 5 ayat 13 sampai dengan 14. Ibrani pasal yang kelima ayat 13 sampai 14. Dapat saya bacakan. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. 14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Poin yang kedua sebagai tanda kedewasaan rohani adalah bisa mengkonsumsi makanan keras, ya, terlatih dan bersedia menerima teguran. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dalam pertumbuhan rohani kita memang, ya, pada saat kita masih bayi rohani, kita memang membutuhkan susu. Bayi tidak bisa makan keras, makanan yang keras, ya, maksud saya, ya. Gigi saja belum punya, kan, ya. Makan pedas nggak bisa, saudara-saudara. Susu, ya, kemudian makanan-makanan yang lembut, bubur, ya, kemudian mungkin terus, ya, agak keras. Tapi pada waktu dia sudah mencapai akhir baris dewasa, maka dia bisa mengkonsumsi makanan-makanan keras. Saudara dan saya bisa, kan, ya? Yang awal pun digigit, ya, saudara-saudara. Yang lihat pun kita bisa, karena gigi kita juga sudah kuat, ya, dan memang kita sudah dewasa. Lambung kita juga sudah terlatih, mulut kita terlatih, ya, dan segala organ-organ tubuh kita, ya, organ pencernaan semua sudah terlatih, ya. Jadi bisa, ya, menerima makanan yang keras. Apa itu maksudnya? Ini, saudara-saudara, bisa menerima pengajaran firman Tuhan yang keras. Banyak orang Kristen maunya, ya, pemberitaan firman itu, khotbah itu yang lembut-lembut, ya, yang kayak susu, kayak bubur, ya, maunya berkah, kesembuhan, sukacita, damai sejahtera. Kapan bertumbuh? Kapan kita menjadi dewasa? Kalau kita terus mau, ya, mengkonsumsi yang
seperti susu, bubur. Ya, saudara-saudara, Tuhan mau kita mengalami satu pertumbuhan, memahami ajaran tentang kebenaran. Saudara-saudara, untuk itu kita harus mau menerima ajaran-ajaran yang seperti makanan itu keras dia. Makanya saudara, Tuhan menggerakkan saya, menyuruh saya untuk menyampaikan yang keras dia. Karena ini sudah hari-hari yang terakhir. Nanti saya kalau nggak menyampaikan, saya malah salah. Harus disampaikan. Dan saudara harus mau menerima kalau hidup saudara mau mengalami kedewasaan rohani. Satu ayat lagi saudara di dalam Yeremia pasal 17 ayat 23. Kitab Nabi Yeremia pasal 17 ayat 23. Sudah dapat saya bacakan? Yeremia 17 ayat 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Namun mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memperhatikannya. Ini melainkan mereka berkeras kepala sehingga tidak mau mendengarkan dan tidak mau menerima teguran. Ini orang yang masih mau mempertahankan kekanak-kanakan rohani. Saudara, secara kejiwaan seorang anak kalau mau bertumbuh menjadi dewasa, dia harus banyak mau menerima pengajaran-pengajaran di sekolah, ya guru-guru, ya di rumah orang tua, ya di masyarakat juga, ya ada ya banyak sekali saudara-saudara orang-orang yang bisa memberikan masukan-masukan atau melalui media-media yang lain, ya media sosial juga bisa. Ya, kalau seorang anak tidak mau mendengarkan dan tidak mau menerima teguran, maka dia tidak bisa mencapai kedewasaan. Demikian juga kehidupan rohani kita. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita tidak boleh keras kepala, tidak boleh mengeraskan hati, tidak mau menerima teguran, tidak mau dinasehati, tidak mau diingatkan. Saudara-saudara, orang yang seperti ini, dia tidak akan pernah mengalami kedewasaan rohani. Saya sangat senang kalau saya menerima masukan-masukan, teguran. Tapi memang firman Tuhan juga mengatur, saudara, dalam surat Timotius, bagaimana kita kalau menegur orang yang lebih tua. Jangan saudara lebih muda menegur orang tua dengan kata-kata yang kasar, yang keras. Gak boleh, harus diatur, dengan penuh hormat. Saudara-saudara, bersama supaya dengan penuh kasih. Ada ayat-ayatnya, saudara-saudara. Jadi teguran, nasihat, masukan itu sebetulnya adalah sesuatu yang bermanfaat bagi kedewasaan rohani kita. Semakin banyak orang itu, saudara-saudara, menerima pengajaran, nasihat, teguran, baik langsung face to face maupun melalui buku-buku. Kemarin itu Saudara Johnson merapikan perpustakaannya, banyak buku-buku di situ. Kemudian saya, boleh nggak dibagi? Boleh. Saya juga
untuk dibagikan. Karena itu juga adalah bisa mengajar kita, saudara, buku-buku itu, ya, menegur kita. Ya. Saya ini bersyukur kepada Tuhan, saudara-saudara. Benar-benar saya bersyukur. Pada tahun 75 saya mulai masuk sekolah kitab, ya, masih muda sekali, 18 tahun. Saya praktek di gereja pusat, Obisak waktu itu gembalanya. Semua kelas 1 itu dipulangkan, putusan rapat Dewan Guru. Kelas 2 dipraktekkan keluar, kelas 3 dipraktekkan di asrama. Saya satu-satunya kelas 1 yang dipraktekkan di asrama. Nggak ngerti juga. Yang lain pulang kamu. Kelas 1 belum bisa apa-apa ya. Saya kemudian dikasih tugas khusus sudah bisa, ya, saudara. Tiap hari saya kerja. Nah, pada waktu itu ada isu tentang teologi liberal, yang intinya mengajar adalah sekali selamat tetap selamat. Jadi orang itu kalau sudah percaya Tuhan, ya, oleh kasih karunia diselamatkan, biarpun dia melakukan dosa apapun dia tetap selamat. Itu nggak benar. Nah, waktu itu bisa respon pengajaran ini dan meminta supaya buku-buku yang ada di perpustakaan itu semua dibaca, ya. Artinya di screening, yang ada muatan teologi liberal harus disortir, tidak boleh dipinjamkan. Kepala perpustakaannya adalah kakak saya, tapi bukan karena itu, ya. Om Ishak menyuruh saya. Dia bilang sama kakak saya, itu saudara Silas itu suruh dia baca semua buku perpustakaan itu, yang ada muatan teologi liberal, nggak usah dipakai. Maksudnya tidak bisa dipinjamkan. Itu kan dipinjamkan buku itu. Cukup besar. Mungkin ya seperti ini dari pintu itu. Kalau saya bilang sama saya, kamu disuruh Om Ishak baca ini Silas semua buku. Loh, kok saya? Banyak itu yang pengerja-pengerja yang sudah senior, ya, termasuk Pak Tarmadi itu di sana waktu itu, ya, sudah tamat, ya. Kemudian kelas 3 juga tanya, kenapa saya? Nggak tahu, kok bisa itu kan? Saya pikir, wah, saya kalau tolak, ya namanya saya masih pemula, ya saya nggak enak, segan saya itu, ya kalau menolak tugas. Tapi kalau saya mau baca, saya lihat punya begitu banyak, saudara, ya. Tapi saya ini memang suka membaca, ya. Jadi saya pikir, wah, ini kesempatan saya ini, ya. Jadi kemudian saya berdoa, saya kemudian tuliskan, baik, saya akan baca. Padahal saya baru ke-1 kan, sebenarnya pengetahuan saya tentang, ya, Alkitab belum mumpuni kan. Tapi Om Ishak bagaimana? Saya ini masuk ke-1. Ya, nanti saya tanyakan lagi, Om Ishak tetap enggak? Tidak, ya, dia harus baca. Saya baca sudah tiap hari selesai saya kerja, ya, baca satu-satu. Tebal-tebal dari buku, ya, Kapita Selecta, karangan Dr. C. Verkuil, orang Belanda itu berapa jilid. Saudara, saya merasa bahwa dari buku-buku itu saya mendapatkan banyak masukan, banyak teguran, banyak nasihat, banyak saudara-saudara pengajaran-pengajaran.
Sehingga ya saya bersyukur kepada Tuhan. Ya, walaupun mata saya yang tadinya normal menjadi minus 1,5 harus pakai kacamata. Ya, tapi bersyukur ya, bahwa melalui buku-buku itu, buku rohani saudara, ya Tuhan mengajar saya, ya Tuhan menggembleng saya, Tuhan melatih saya, Tuhan membentuk saya. Di samping dari guru-guru, sudah membaca buku itu ya sangat berguna. Buku pengetahuan juga ya. Dulu ada majalah Intisari ya, itu dari Kompas juga, itu penerbitnya, itu berisi ilmu pengetahuan yang begitu ya banyak sekali. Saya beli ya, Intisari yang lama pun saya beli, saudara, saya baca. Nah, saudara, semua itu akan membuat kita menjadi dewasa. Ya. Orang-orang yang tidak mau diajar, tidak mau dinasihati, tidak mau ditegur, dia tidak akan mengalami kedewasaan. Dia akan mengalami bantah, dia akan mengalami kerdil secara rohani. Tetapi kalau kita membuka hati kita selebar-lebarnya untuk mau menerima pengajaran, nasihat dan teguran, kita akan bertumbuh menjadi satu sosok pribadi yang dewasa. Ya. Yang terakhir saudara, kita akan baca di dalam 1 Korintus 3 ayat 1. 1 Korintus 3 ayat 1. Saya bacakan, sudah dapat. 1 Korintus 3 ayat 1. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Tanda kedewasaan yang ketiga, saudara-saudara, yaitu orang yang dewasa rohani itu dia akan menampakkan ya bahwa dia benar-benar menjadi manusia rohani, bukan manusia duniawi. Ya. Paulus menegur jemaat yang ada di Korintus. Aku tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Orang yang masih menampakkan pribadi sebagai manusia duniawi itu membuktikan bahwa dia belum dewasa secara rohani, sekalipun dia sudah puluhan tahun mengiring Tuhan, melayani Tuhan. Tetapi kalau dalam kehidupannya masih menampakkan, menunjukkan sosok manusia duniawi, maka dia belum mengalami kedewasaan rohani. Karena kedewasaan rohani itu harus nampak bahwa orang itu sudah benar-benar menjadi manusia rohani. Apa manusia rohani? Artinya rohnya menguasai, dominan dalam kehidupannya. Segala sesuatu, ya, baik pikiran, perbuatan, kehendak, emosinya itu terkontrol sesuai dengan firman Tuhan. Manusia duniawi ya, adalah kehidupan yang dimana daging flesh ini masih dominan.
dalam menjalani hidup. Kalau daging flesh, ya, hawa nafsu kedagingan ini masih menguasai kehidupan kita, malah menindas menekan roh kita, saudara-saudara, maka kita masih manusia duniawi. Dan manusia duniawi itu menunjukkan bahwa dia belum dewasa di dalam Kristus. Satu ayat lagi, Kolose 4 ayat 12. Kolose 4 ayat 12. Sudah dapat saya bacakan, demikian bunyi firman Tuhan. Salam dari Epafras kepada kamu, ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus, yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa, ya, dewasa secara rohani, ya, dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Kedewasaan rohani, ya, yang dinyatakan bahwa kita sudah menjadi manusia rohani, di mana roh kita ini dominan atas hidup kita. Kedagingan kita bisa kendalikan, pikiran kita, ya, perasaan kemudian kita bisa kendalikan. Jadi roh kita yang mengendalikan. Ini masyarakat, ya, di mana tadi dia tidak dikuasai oleh hawa nafsu kedagingan. Yang kedua, dia, ya, itu kuat dan teguh dalam iman, pengharapan dan kasihnya kepada Tuhan. Kuat dan teguh dalam iman, pengharapan dan kasih kepada Tuhan. Itu manusia rohani yang sudah dewasa. Kuat, teguh imannya, pengharapannya dan kasihnya kepada Tuhan. Situasi yang seperti ini tidak yang mendukung, baik secara ekonomi, kesehatan, keamanan, saudara-saudara, tidak mendukung. Tapi manusia rohani, orang-orang yang sudah mengalami kedewasaan penuh di dalam Kristus, dia punya keyakinan yang teguh, yang kuat, bahwa Tuhan akan memberikan perlindungan, pertolongan, berkat-Nya. Bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kehidupannya. Bahwa Tuhan tetap merangkul, menggendong, mengasihi dia. Dalam pengertian bukan seperti kanak-kanak rohani, tetapi merangkul, menggendong itu artinya saudara-saudara melindungi kehidupan kita, memprotek kehidupan kita. Orang yang sudah dewasa rohaninya tidak akan takut, tidak akan gentar terhadap apapun, siapapun, dan keadaan yang bagaimanapun. Anak-anak suka takut, ya kan? Ada sedikit aja bunyi, apalagi kalau malam, takut. Orang dewasa tidak akan takut. Ya kan? Sudah saya sampaikan pada ibadah sore minggu yang lalu, ya. Waktu dibongkar pagar belakang karena kerusakan banjir waktu itu, blok orang masuk, ya nggak masuk. Dan satu saya ke belakang buang air, saya mendengar ada gerakan orang. Saya terus cepat-cepat bilang sama istri saya, udah untuk kunci saya akan berdoa.
Saudara-saudara, karena banyak yang memang materi besi ada semua, yang terutama ada mesin air, yaitu kalau diambil gitu aja repot juga kita ya. Saudara, saya di ruang doa itu banyak nyamuk ya, saya bawa raket sampai habis strumnya. Saya tuh mau berdoa di situ, mau memuji menyembah Tuhan. Ya, tapi nyamuk itu banyak. Saya diterima, saya berdiri, saya putar-putar keliling sampai nyanyi-nyanyi. Ya. Saudara-saudara, tidak takut, tidak gentar kepada apapun, siapapun dan keadaan bagaimanapun. Orang yang memiliki kedewasaan, ya, mereka yang takut malah, saudara-saudara, setan akan takut, ya. Karena apa? Karena ada Roh Allah di dalam diri kita, ya. Ada kedahsyatan daripada Allah di dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, bagaimana kita bisa mencapai kedewasaan rohani? Coba kita baca dalam Efesus 4 ayat yang ke-13 sampai dengan 15. Ini ya ayat yang terakhir. Efesus 4 ayat 13 sampai dengan 15, sampai saya bacakan. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Perhatikan, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, yaitu Kristus yang adalah kepala. Kalau kita mau menjadi dewasa secara rohani, bahkan kedewasaan penuh, tidak ada jalan lain, hanya bertumbuh ke arah Dia. Ya, saya sudah jelaskan beberapa waktu yang lalu bagaimana supaya rohani kita bertumbuh. Ya, tentu dengan asupan makanan, ya, firman Tuhan. Ya, saudara-saudara, tentu dengan ya kita menjalin hubungan yang erat dengan Tuhan. Ya, seperti tanaman itu ya menghisap air nutrisi dari dalam tanah. Kemudian kita bersedia dilatih, digembleng dengan berbagai macam masalah yang datang. Ya. Hari-hari ini saudara-saudara, ya, dengan adanya pandemi ini, mari kita mempergunakan ini adalah peluang, kesempatan untuk kita bertumbuh secara rohani. Karena kesulitan, masalah itu adalah alat yang dipakai oleh Tuhan untuk melatih orang-orang percaya. Justru di tengah-tengah kesulitan itulah akan tumbuh pribadi-pribadi yang kuat di dalam Tuhan, yang dewasa secara rohani, yang mengalami kedewasaan penuh di dalam Tuhan. Itu terjadi, saudara-saudara, manakala Tuhan izinkan ada situasi, kondisi yang tidak mengenakan secara tubuh, secara daging. Ya. Saudara-saudara, Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita supaya saudara dan saya menjadi dewasa secara, bahkan kedewasaan penuh itu. Karena itulah yang diinginkan Tuhan. Ya. Tuhan mau menjemput saudara dan saya mempelai Kristus. Ya. Tapi Tuhan melihat belum mencapai standar ukuran yang ditetapkan kedewasaan. Tuhan akan uji dan banyak hal terjadi. Ya. Sehingga ada akselerasi, ada percepatan
pertumbuhan rohani dan kehidupan orang-orang percaya. Dalam iman, pengharapan dan kasihnya kepada Tuhan, sehingga membentuk pribadi yang kuat, yang teguh, menjadi orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita sama-sama berdiri. Kita akan naikkan pujian tadi. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalan hidup ini, selalu menyertai. Amin. Haleluya. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Amin. Haleluya. Tuhan melihat kita pribadi lepas pribadi sebagai orang-orang yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Karena untuk itulah, untuk saudara dan saya, Tuhan mati di atas kayu salib. Tuhan menginginkan saudara dan saya untuk mengalami pertumbuhan secara rohani, menjadi dewasa, bahkan mengalami kepenuhan kedewasaan di dalam Dia. Karena Tuhan mau menjadikan saudara dan saya menjadi mempelai-nya. Mari pada pagi hari ini kita sediakan nanti kita mau dibentuk, diproses oleh Roh Kudus, dijadikan menjadi orang-orang yang dewasa secara rohani. Mari kita mau bersedia untuk diajar, untuk dinasehati, untuk ditegur, supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang dewasa, yang kuat, yang teguh di dalam iman, pengharapan, dan kasih kita kepada Tuhan. Sehingga satu saat Tuhan akan mendapatkan saudara dan saya menjadi
kedewasaan penuh di dalam Dia. Dan saudara dan saya akan dibawa oleh Tuhan masuk dalam pesta perjamuan pernikahan anak domba Allah, penuh dengan sukacita dan kemuliaan yang luar biasa. Kenaikan pujian sekali lagi dan kita akan sembah Dia. Betapa ku mencintai, amin, segala yang terjadi, tak pernah sendiri jadi diri, selalu menyertai. Amin, haleluya, haleluya. Betapa ku menghargai di dalam hidupku ini, kau selalu memberi dan jangan berbagi oleh namanya kasih. Panggil Dia, haleluya. Kita lagi mencari
Terima kasih Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengar dan terima bersama. Mana Tuhan sudah menegur kami, mengingatkan kami, menyadarkan kami supaya kami tidak tinggal dalam kekanak-kanakan rohani, tapi kami boleh mengalami pertumbuhan yang signifikan, pertumbuhan yang benar, sehingga kami boleh mengalami kedewasaan penuh di dalam Tuhan, kedewasaan rohani, sehingga hidup kami boleh dipersiapkan untuk menjadi mempelai Kristus yang layak untuk menjadi, oh haleluya, pengantin perempuan menyambut kedatangan mempelai laki-laki. Terima kasih Bapa, masuk di dalam pesta pernikahan domba Allah yang Tuhan sudah siapkan. Terima kasih Bapa, dalam meteraikan setiap firman-Mu itu dalam setiap tanah hati kami yang baik, sehingga benih-benih itu boleh tumbuh menghasilkan buah-buah hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita akhiri pada kita mengucap syukur. Sudah banyak memuji, menyembah, naikkan doa dan dengar firman Tuhan. Kami yakin Tuhan Roh Kudus sudah bekerja dalam setiap pribadi kami. Bapa, berkati semua saudara yang sudah hadir maupun yang ada di rumahnya masing-masing dengan berkat yang berkelimpahan, baik itu berkat jasmani, terlebih berkat-berkat rohani. Berkati rumah tangga keluarga mereka, berikan kerukunan, kedamaian, dan kebahagiaan. Berkati usaha mata pencarian apapun yang mereka kerjakan, keluar masuk dimanapun mereka berada, senantiasa dalam pimpinan, lindungan, dan berkat Tuhan, yang mereka dapat bertambah-tambah, bertumbuh dalam kehidupan rohaninya, menjadi dewasa di dalam Tuhan. Bentar mereka kembali pulang ke rumahnya masing-masing, Tuhan pimpin serta lindungi dalam perjalanan, jauhkan dari segala mara bahaya, gangguan, kuasa kegelapan, dan orang-orang jahat. Tutup bungkus selimut dengan kuat kuasa-Mu, supaya mereka semua boleh tiba dengan selamat, bertemu dengan keluarga mereka masing-masing dalam keadaan damai dan sejahtera. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami peralaskan semua doa-doa kami.
dan sekarang saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, terimalah berkat, damai dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan sukacita dalam persekutuan kita dengan Tuhan Roh Kudus ada beserta kita sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Amin. Selamat bulan berkati.